Pertanyaan dan jawaban interview user untuk posisi HSE Officer dan staf K3. 1. Bagaimana Anda akan melaksanakan safety induction untuk karyawan baru? Jawaban. Saya akan mengadakan sesi orientasi khusus yang mencakup penjelasan tentang kebijakan dan prosedur keselamatan, tur fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan pelatihan awal terkait langkah-langkah keselamatan yang harus diikuti. 2. Jelaskan cara melaksanakan inspeksi keselamatan di tempat kerja, safety inspection. Jawaban. Langkah yang saya ambil adalah 1. Saya akan membuat jadwal inspeksi rutin untuk memeriksa kondisi peralatan, instalasi listrik, area kerja, dan penilaian risiko. 2. Melaksanakan inspeksi sesuai jadwal, dan 3. Berkoordinasi dengan tim terkait untuk memastikan temuan inspeksi diperbaiki dengan segera. 3. Jelaskan cara Anda akan melakukan job safety analysis, JSA, di tempat kerja. Jawaban. Saya akan melibatkan tim kerja untuk mengidentifikasi langkah-langkah kerja yang kritis, menganalisis risiko potensial, dan mengembangkan tindakan pencegahan yang tepat. Kami akan memastikan bahwa JSA dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dan dipahami oleh semua anggota tim. 4. Bagaimana Anda akan melibatkan karyawan dalam proses hazard analysis? Jawaban. Saya akan mengadakan pertemuan tim untuk membahas proses hazard analysis, mengidentifikasi bahaya potensial, dan menerima masukan dari karyawan yang berpengalaman. Kolaborasi dengan karyawan akan sangat membantu untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan memastikan solusi yang lebih efektif. 5. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya keselamatan di tempat kerja? Jawaban. 1. Menyelenggarakan program pelatihan reguler yang meliputi aspek keselamatan, termasuk pelatihan khusus untuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. 2. Mengadakan pertemuan berkala untuk memperbarui dan menyampaikan informasi terbaru mengenai keselamatan. 6. Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil jika menemukan pelanggaran keselamatan di tempat kerja? Jawaban. Langkah yang akan saya ambil. 1. Saya akan segera menghentikan pekerjaan yang tidak aman, melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang, dan melakukan investigasi menyeluruh untuk menemukan akar penyebab pelanggaran tersebut. 2. Mengambil tindakan korektif yang diperlukan dan memberikan pelatihan tambahan jika diperlukan. 7. Jelaskan cara mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja? Jawaban. 1. Dengan melakukan pemeriksaan fisik, meninjau riwayat kecelakaan atau insiden sebelumnya, berkomunikasi dengan karyawan, dan menggunakan data statistik untuk mengidentifikasi pola atau tren risiko potensial. 2. Dengan memeriksa panduan dan regulasi keselamatan terkini yang berlaku di industri kami. 8. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas program keselamatan yang ada? Jawaban. 1. Dengan melihat indikator kinerja keselamatan seperti tingkat kecelakaan, laporan insiden, dan hasil inspeksi. 2. Dengan melakukan survei kepuasan karyawan untuk mendapatkan masukan mereka tentang efektivitas program keselamatan saat ini dan kemungkinan perbaikan yang diperlukan. 9. Apa strategi Anda dalam memastikan kesadaran keselamatan yang berkelanjutan di tempat kerja? Jawaban. Di antaranya adalah 1. Saya akan mengusulkan program penghargaan untuk karyawan yang menerapkan praktik keselamatan yang baik, menyampaikan komunikasi rutin tentang keselamatan. 2. Mengadakan latihan kesadaran keselamatan secara berkala untuk menjaga fokus pada prinsip-prinsip keselamatan. 10. Sebutkan cara Anda mengelola risiko dalam lingkungan kerja yang berubah atau saat mengimplementasikan perubahan operasional? Jawaban. Kunci perubahan adalah melibatkan karyawan dalam proses perubahan, melakukan penilaian risiko menyeluruh, mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, dan menyediakan pelatihan khusus untuk mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan tersebut. 11. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan manajemen senior tentang kebutuhan investasi dalam kegiatan K3? Jawaban. 1. Saya akan mengumpulkan data di lapangan, mempersiapkan analisa tentang manfaat investasi dalam K3, dan mengkomunikasikan tentang risiko yang mungkin timbul jika investasi tidak dilakukan.
2. Saya akan menyoroti manfaat jangka panjang dan penghematan biaya yang dapat diperoleh melalui investasi program K3. 12. Jelaskan cara Anda memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keselamatan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Jawaban. 1. Dengan melakukan safety induction, safety inspection, serta pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang kebijakan dan prosedur keselamatan. 2. Mengadakan pemantauan dan penilaian berkala, serta mengedukasi manajer dan karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan keselamatan. 13. Sebutkan rencana Anda untuk mengembangkan budaya keselamatan yang positif di tempat kerja. Jawaban. 1. Saya akan mempromosikan transparansi, komunikasi terbuka, dan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan. 2. Mengenalkan penghargaan dan pengakuan untuk perilaku keselamatan yang baik. 3. Serta memberikan pelatihan kesadaran keselamatan secara berkala. 14. Bagaimana Anda akan melibatkan kontraktor eksternal dalam program keselamatan di tempat kerja? Jawaban. 1. Cek bahwa kontraktor eksternal memiliki standar keselamatan yang sama dengan standar perusahaan kami. 2. Memeriksa dan mengevaluasi dokumentasi keselamatan mereka, memberikan orientasi khusus tentang kebijakan dan prosedur kami, dan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kepatuhan. 15. Bagaimana Anda mengatasi resistensi atau kurangnya kesadaran keselamatan dari karyawan? Jawaban. 1. Saya akan melakukan pendekatan untuk mencari fakta di balik resistensi atau kurangnya kesadaran keselamatan dan berusaha menjalin komunikasi yang efektif. 2. Setelah mengetahui akar masalah pemicu resistensi, saya akan memberikan informasi yang jelas tentang manfaat keselamatan, mengedukasi tentang risiko yang ada, dan mencoba untuk membentuk budaya yang mendorong karyawan untuk mengutamakan keselamatan. 16. Bagaimana Anda menghadapi situasi darurat yang melibatkan kecelakaan atau insiden di tempat kerja? Jawaban. 1. Segera cek dan kumpulkan informasi kejadian kecelakaan kerja. 2. Lakukan penanganan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. 3. Analisa penyebab terjadinya kecelakaan kerja, dan lakukan tindakan preventif dan korektif supaya kejadian tidak terulang kembali. 17. Apa yang Anda lakukan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang keselamatan industri? Jawaban. Saya terus meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan berkelanjutan, membaca literatur dan jurnal ilmiah terkait keselamatan industri, mengikuti seminar dan konferensi, serta bergabung dengan komunitas profesional yang relevan. Saya juga akan berpartisipasi dalam program sertifikasi yang relevan untuk memperbarui dan mengembangkan keterampilan saya. 18. Bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan hukum yang berlaku? Jawaban. 1. Mengadakan pelatihan khusus tentang peraturan keselamatan dan hukum yang berlaku. 2. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur kami sejalan dengan peraturan tersebut. 3. Melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi. 19. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan program keselamatan di tempat kerja? Jawaban. 1. Dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur, seperti tingkat kecelakaan, tingkat insiden yang dilaporkan, tingkat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, hasil audit keselamatan, dan umpan balik dari karyawan. 2. Melibatkan manajemen dan karyawan dalam proses penilaian untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif. 20. Bagaimana Anda memastikan keselamatan dalam pengelolaan limbah dan bahan berbahaya? Jawaban. 1. Membuat prosedur SOP yang ketat untuk penanganan, penyimpanan, dan pembuangan limbah dan bahan berbahaya. 2. Memberikan pelatihan kepada karyawan terkait langkah-langkah pengelolaan yang aman, melakukan inspeksi rutin, dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan limbah. Terima kasih.